Halo, gue akan gini terus kayak GIF. Hai baby. Shalom, shalom, halo. Ini gue seumur umur baru pertama kali mulai ginian. Ini kita mulainya gimana ya? Kayak nunggu nunggu 1 menit lagi kali ya, sampai 20.03 gitu ya. Hola, Profesor. Ini apa sih nih? Apa kita nggak usah mulai, kita staring kontes aja ya? Ya, jam 8:03. Kita mulai aja ya. Oke, apa ya namanya? Preambul. Karena mungkin sebagian dari teman-teman, woi udah woi, wah ini mengganggu nih, yang Nairobi gini nih mengganggu nih, bahaya. eh ya jadi mungkin kalau gue lihat sih kayak banyak teman-teman gue yang gue kenal ya, you know me, kayak gue gak kagok, gue nggak biasa gini-gini, cuman eh gue yakin kita harus mulai mempersiapkan diri gitu ya, sama sama apa yang akan gue share, yang akan kita selama 3 hari ini eh, pelajarin, sama-sama baca, sama-sama dengerin dari teman-teman gue juga, dari Kenny, dari Monita nanti. Dan karena gue nggak biasa melakukan ini, jadi eh, spare me your mercy ya kalau misalnya kayak gue agak-agak awkward begitu. Dan ini aja gue udah mulai awkward. Well anyway, tapi gue percaya banget kayak kita harus kita harus apa ya, tahu sama crucifixion sama resurrection, terutama kayak zaman sekarang gitu, generasi kita kayaknya banyak hal-hal non esensial. Nah, kenapa gue pakai kata-kata non esensial? Nanti ada ayatnya yang bahkan ini kayak jadi landasan yang akan kita pelajarin sama-sama ayat ini. Banyak banget kayak kalau gue lihat hal-hal yang non esensial yang kayak kita konsumsi sebagai orang Kristen sekarang, bukan berarti nggak perlu loh. Itu penting dan bagus semuanya, dan bahkan sangat penting. Cuman kayaknya di atas sangat penting tuh ada yang namanya paling penting kan. Nah itu esensi tuh. Gue nggak mau kayak kita eh, terlalu asik gitu ya belakangan ini sama hal-hal yang non esensial, sampai kita lupa sebenarnya kayak esensi daripada Christianity, daripada iman yang kita pegang itu tuh apa. Dan makanya kayak di tengah ke apa ya, awkwardness ini, gue memberanikan diri untuk bikin series ini. Dan thank you Kenny, thank you Mon, udah mau jadi guest gue nanti. Jadi teman-teman stay tune. Besok gue akan live sama Kenny Go, dan Kamis sebagai penutup gue akan live sama Monita Tahalea. Ini sebelum kita mulai, gue right. Udah, nah itu dia kan. Nah ini em, sebelum mulai gue matiin matiin ini dulu ya. Bisa nggak ya? Caranya gimana ya caranya ya? Bisa dimatiin nggak sih sekarang? Ada yang bisa ajarin gue nggak? Cara matiin? Bisa nggak sih cara matiin komen apa yang begini, yang lagi naik naikin ini?
Bisa, gimana Ken? Oh, lu katanya nggak kayak kok lu kayaknya canggih banget nih kan katanya katanya you don't like this. Gimana sih? Pencet pencet apa? Help me. Oh, turn off commenting. Bener nggak? Bener nggak? Turn off commenting bukan? Hello. Coba ya gue tes ya. Turn off commenting supaya kita lebih fokus. Oke, sip. Thank you Ken. Turn off commenting now. Ya. Kenapa supaya kayak kita bisa fokus, supaya gue bisa fokus. Jadi esensinya emang kayak kita belajar belajar dulu basic dan sifatnya ini apa ya, peeling the onion, karena ini sebenarnya misterius banget, sebenarnya dalam banget. Apa yang akan gua share hari ini, bahkan bahkan mungkin nanti yang Kenny share, yang nanti Monita share, itu tuh gue yakin banget se profoundnya itu tuh mungkin belum lengkap, karena ini tuh adalah sebuah misteri. Crucifixion, resurrection, dari konsepnya aja, dari idenya aja, kayak Tuhan kok mati sih gitu. Itu kan kayak itu nggak tahu gimana cara kita comprehend itu gitu. Tapi ini yang gue pelajarin so far, gue mulai eh, serius mempelajari ini tuh udah hampir 6 bulan ini. Jadi gue akan share apa yang gue tahu so far, dan gue harap ini udah jadi apa ya, landasan buat kita lebih mengerti lah. Dan bukan cuman kita ngerti teorinya teman-teman, bukan cuman kita tahu crucifixion, kita cuman tahu resurrection, cuman seperti judul yang gue pilih belakangnya, kalau teman-teman ingat, ada and life transform. Ini sebenarnya yang lebih penting dibanding kayak kita mengetahui, kita jadi kayak super pinter gitu sama ilmu-ilmu, sama teori-teori, tapi ya kita hidup begitu-begitu aja, kita masih sama kayak yang lain, masih sama kayak kita yang dulu, nggak ada poinnya menurut gue. Jadi eh, kita sama-sama sepakat sebelum mulai, goal daripada series ini, daripada 3 hari ini, itu tuh gue berharap teman-teman tuh bisa menghidupi ini, crucifixion sama resurrection ini. Oke teman-teman, kalau misalnya mau catat, go ahead. Kalau gue sih gue bikin notes, jadi hopefully terstruktur. Cuman gue nggak tahu apakah mungkin karena mediumnya IG live, gue nggak tahu uh, attention span teman-teman. Mungkin kalau emang buat teman-teman ini matter banget, mungkin bisa bisa sambil catat. Gue sih akan happy banget kalau kalian mencatat gitu ya. Dan by the way, gue berusaha nggak akan lama. Jadi kita start aja. Crucifixion, resurrection, and life transform. Gue mau ambil dari satu baseline aja, supaya kayak kita nggak terlalu bertele-tele, dan gue khawatirnya kayak kita jadi tenggelam ke dalam teologi yang terlalu dalam gitu. Karena itu dia, sekali lagi, ini yang gue rindukan ini nih, kita di Holy Week ini itu kita bisa apa ya, bisa bener-bener memaknai lah, bukan cuman mungkin teman-teman ada beberapa dari teman-teman yang sampai sekarang nih udah lama jadi Kristen tapi kayak nggak terlalu ngerti sebenarnya resurrection sama crucifixion sama resurrection tuh what's in it for me ya, ini sebenarnya apa sih poinnya gitu. Nah ini yang gue harap kayak kita ngerti dan kita bisa menghidupi itu. Gue mau mulai dari satu firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Tapi gue mau pakai terjemahan AMD teman-teman, Alkitab yang versi mudah dibaca. Ini gue jujur aja belum terlalu lama nemuin AMD ini, cuman gue jadi suka banget. Sayangnya mereka tuh baru ada perjanjian barunya, mereka belum ada perjanjian lamanya. Cuman yang gue suka banget, ini very simple. Jadi gue rekomen banget buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi pelajarin surat-surat Paulus, kayak surat Roma gitu terutama, atau mungkin teman-teman lagi pelajarin apa ya, kayak surat Ibrani. Itu kan kayak teologinya dalam banget, terus kayak jalinan-jalinan katanya itu tuh lumayan rumit. Gue sih dipermudah banget gitu dengan versi AMD ini. Kita baca ya, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Aku telah menyampaikan kepadamu berita yang kuterima. Hal yang paling penting ialah, nah kita stop sini dulu sebentar teman-teman. Di sini Paulus tulis hal yang paling penting. Itu dia tadi yang gue bilang. Ini nih, hal yang paling penting, bahasa aslinya itu tuh mengarah ke sesuatu yang prinsipal,
something that is very important. Makanya gue berani bilang kenapa ini esensial, ini adalah esensi. Karena Paulus bilang ini adalah hal yang paling penting. Ada hal yang gak penting, ada hal yang penting, ada hal yang sangat penting, tapi di atas hal yang sangat penting sekalipun masih ada hal yang paling penting. Nah, di bawahnya tadi itu kita boleh punya, kita boleh nggak punya, kita boleh tahu, kita boleh nggak tahu, kita boleh ingat, kita bisa nggak ingat. Cuman yang paling penting teman-teman itu udah harus nggak boleh lupa, nggak boleh nggak tahu, harus selalu ingat, harus menguasai dan harus dihidupi karena ini yang paling penting. Nah, apa sih sebenarnya yang paling penting dari kehidupan kita gitu ya orang-orang Kristen? Ini teman-teman, bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita, sih. Ini yang paling penting. Hal yang paling penting ialah titik 2, bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita, seperti yang tertulis dalam kitab suci, bahwa Kristus sudah dikuburkan dan sudah bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. There you go. Ini hal yang paling penting, teman-teman. Udah, selesai di sini. Kristus mati buat dosa-dosa kita, dia dikuburkan, dan dia sudah bangkit. Ini hal yang paling penting buat kita. Ini hal yang paling esensial. Dan makanya kayak gue terbeban banget dengan semua kekagokan dan kegaptekan gue sama IG live lah segala macem. Tapi gue memberanikan diri. Gue kemarin ngobrol-ngobrol sama Kenny gitu ya. Kayak ini jalanin gak ya gitu. Tapi ya Kenny juga support, thank you bro. Karena emang kita percaya ini ini hal yang penting banget gitu ya di zaman kita sekarang. Seperti yang gue bilang, jangan sampai kayak kita terjebak sama hal-hal yang non esensial teman-teman. Entertainment lah, program apa segala macam. Apakah nggak perlu? Itu perlu. Gitu. Jadi gue klarifikasi itu perlu banget. Gitu. Itu membantu banget. Cuman jangan sampai kita lupa yang paling penting nih. Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Nah, kalau di sini kan kita bacanya untuk dosa-dosa kita. Kok bisa sih? Karena gini teman-teman, membahas kematian dan kebangkitan Yesus itu tuh nggak mungkin bisa lepas dari membahas dosa. Karena itu poinnya, itu semua rescue mission Tuhan Yesus ini itu tuh cuman berujung sama satu, supaya kita tuh bebas daripada hukuman dosa. Jadi kita nggak mungkin banget kita ngomongin crucifixion, resurrection tanpa kita ngomongin dosa. Jadi buat kayak beberapa orang yang nggak percaya sama ada dosa atau nggak mau denger sama dosa, itu akan berat sekali untuk bisa memahami apalagi menghidupi the power of crucifixion and resurrection. Karena ini sendiri Paulus bilang Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita, udah jelas. Justru persis karena dosa-dosa kita itulah Tuhan harus mati. Ini kan kontroversial kan? Tuhan harus mati. Kok Tuhan mati sih? Dia sebenarnya Tuhan atau bukan? Nah ini yang mulai seru, ini yang kontroversial. Akhirnya dari situ muncul pertanyaan, kenapa harus ditebus? Kenapa Tuhan harus mati buat tebus manusia? Kenapa? Kenapa harus jadi daging? Itu juga pertanyaan tuh. Kenapa nggak kayak dia, why don't God just snap his finger and make everything disappear? Make sin disappear, even make humanity disappear. Kalau emang kemanusiaan, kalau emang manusia tuh mengecewakan Tuhan, kalau emang manusia tuh memberontak sama Tuhan, kita pikir kita Tuhannya, kita mendukakan Tuhan luar biasa dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Mungkin kayak sebenarnya Tuhan gampang aja sebenarnya selesain hidup kita gitu, dan dia kayak reset, dia start over sama humanity yang baru kayak apa. Kenapa nih? Kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya udah jelas Tuhan tuh adalah Tuhan yang adil dan dia bertindak dalam hukumnya, teman-teman. Jangan sampai lupa. Dia itu bukan cuman kayak gembala, bukan cuman sahabat yang baik lah, apa segala macam. Jangan lupa salah satu title-nya dia juga adalah hakim yang adil. Dia yang bikin universe ini, dia yang bikin hukumnya, teman-teman. Dan karena dia adalah Tuhan yang berintegritas, puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan kita berintegritas, dia gak kayak galau-galau gitu, atau enggak dia kayak bukan tipe pribadi yang membengkokkan hukumnya sendiri. Kita bersyukur banget sama integritas Tuhan. Tuhan udah tetapkan upah dosa adalah maut. Itu udah jelas. Mungkin teman-teman juga udah familiar sama ini. Upah dosa adalah maut. Maut, mati, death. Nah itu adalah hukumnya. Jadi makanya kenapa harus ditebus? Karena ada hukum. Karena ada hukum yang kita langgar yang emang harus ditebus akhirnya.
sama Tuhan. Dan akhirnya pertanyaan keduanya, what's the big deal about it? Kenapa sih? Maksudnya kalau kalau gue dosa, ya gue tinggal stop melakukan itu, gue tinggal berusaha jadi orang yang lebih baik, gue tinggal benerin hidup gue tinggal apa istilahnya tuh bahasa Inggrisnya put myself together gitu. Itu ya udah gitu aja. Kenapa kenapa dibuat susah sih ini nih Christianity ini nih dengan konsep-konsep dosa, penebusan, sampai Tuhannya tuh aneh banget, harus di crucify, terus nanti tiba-tiba dia bangkit, gimana caranya? Kok ada kebangkitan padahal udah mati. Udah pertanyaannya kan udah melebar ke situ kan. Lagian mungkin kayak kita mikir at the end of the day emang manusia mati gitu. Kalau misalnya kayak upah dosa adalah maut, if we shall perish, ya nggak pakai dosa-dosaan pun kita bakal mati juga gitu lah. Jadi what's the point about all this gitu. Nah ini makanya kenapa crucifixion sama resurrection jadi penting banget dan sekaligus jadi apa ya, kontroversi banget. Karena ini nih kayak pertanyaan-pertanyaan ini. Karena kayak tadi yang gue bilang, at the very first place, kita mungkin sampai kita mati gitu ya, kita kayaknya nggak akan bisa nangkep the mystery of this. Karena ini nih purely, ini rescue missionnya Tuhan, ini nih inisiatifnya Tuhan sendiri. Gitu. Jadi yang terbaik yang kita bisa lakukan, kita coba pelajari, kita coba memaknai supaya kita bisa benar-benar menghidupi ini, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih berpikir kayak yang tadi, apa sih, kenapa sih harus apa Tuhan mati lah, Tuhan bangkit lah, soal dosa. Aduh, gue terganggu banget nih zaman sekarang masih ngomong-ngomongin dosa, old school banget. Belum lagi kayak tadi yang gue bilang kayak kita pikir kalau misalnya kita berdosa ya tinggal benerin hidup, ya kan? Terus kita percaya kita akan mati misalnya gitu. Nah ini nih masalahnya. Yang pertama, kita pikir maut itu adalah soal mati jasmani. Itu masalah yang pertama. Gue ulang, masalah pertama, kita pikir maut itu adalah mati jasmani. Dan yang kedua, kita pikir dosa itu adalah tindakan. Kita pikir dosa itu adalah kelakuan, misbehave. Di sini gue tulisnya misalnya kayak perbuatan asusila. Kita pikir dosa itu tuh adalah perbuatan. Apakah benar? Nah itu tuh, pertanyaan baliknya gue ke kita. Apakah benar yang kita pikir itu? Apakah benar kita pikir dosa itu tuh adalah perbuatan? Dan apakah benar maut itu yang dibicarain pendeta-pendeta itu tuh, yang dibicarain di Alkitab itu tuh adalah mati soal jasmani? Buat tahu itu kita harus mundur jauh, teman-teman. Gue mau ajak kita ke Kejadian 3. Ini Kejadian 3 ini adalah pertama kalinya kita mengenal adanya dosa. Ini pertama kalinya kayak hukum dosa, pertama kalinya dosa ini nih terdengar, tertulis gitu di Alkitab. Apa yang terjadi di Kejadian 3 ini bisa membantu kita untuk tahu kayak ini kenapa sih, apa sih sebenarnya kayak maut, dosa, kenapa harus mati, segala macam. Ini nih jawabannya ada di Kejadian 3. Pertama kali muncul kata dosa. Kejadian 3 itu kalau misalnya teman-teman ingat perikopnya, itu kan perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa. Benar? Cuman kalau misalnya teman-teman baca ya, kalau lu baca sepanjang Kejadian 3, lu gak akan temuin satu pun kata dosa. Padahal perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau teman-teman baca sepanjang Kejadian 3, gak ada satu pun kata dosa. Dan padahal bukan cuma perikopnya, tapi the whole story di Kejadian 3 itu memang jelas manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia lebih dengar setan lah daripada Tuhan. Itu aja, maksudnya itu aja sebenarnya udah kayak kita bisa, kalau gue jadi Tuhan ya gue bisa stop di situ, tau gak lah. Gak perlu ada Kejadian 4, gak perlu ada Wahyu, tau gak lah. Udah stop di situ aja, kayak gue sambar petir aja. Manusia itu udah kayak terlalu kurang ajar. Kayak gue yang ciptain dia, gue yang kayak provide semuanya, terus hanya dalam satu kali dia lebih dengerin penyesat daripada gue gitu. Kita di Kejadian 3 kita lebih dengar setan daripada Tuhan. Kita salah-salahan satu sama lain, kita nggak unity, padahal Tuhan tuh rindu banget semua ciptaannya unity sama kayak dia sendiri, Tritunggal. Dan yang lebih parahnya, kita manusia
pengen jadi kayak Tuhan. Kalau misalnya teman-teman ingat, kan diskusi antara iblis sama Hawa gitu kan. Kayak Hawa bilang, aduh nggak boleh makan buah ini. Tuhan bilang kalau makan nanti gue bisa mati. Tapi si iblis bilang kayak, enggak, lu tuh salah denger. Sebenarnya kalau misalnya lu makan buah itu lu nggak mati. Justru karena Tuhan tahu lu hidup, Tuhan tahu lu bisa jadi kayak Tuhan, makanya nggak boleh. Jadi kalau lu makan buah ini, lu tuh bisa kayak Tuhan, tau nggak? Dan dimakan sama Hawa, artinya Hawa mau jadi kayak Tuhan. Gitu. Ini semua kejadian 3 ini udah jelas banget memang manusia berdosa. Cuman menariknya seperti yang gue bilang tadi, nggak ada satupun kata dosa yang muncul di kejadian 3, teman-teman. You can prove it abis ini, teman-teman bisa baca. Yang ada adalah kata mati. Nah, udah mulai nyambung kan ya. Gitu. Kejadian 3 ngomongin soal dosa, dan kejadiannya memang kejadian manusia berdosa, tapi kata yang dipakai di situ adalah mati. Mati. Nah, mati di sini tentunya bukan mati jasmani, karena kalau kita baca kan bukan kayak pas Adam sama Hawa makan buahnya terus tiba-tiba kayak mulut mereka berbusa, terus mereka kayak ayan gitu, terus mereka kayak tergeletak di tanah terus mati. Gitu kan, enggak gitu. Bahkan mereka hidup terus, bahkan berketurunan gitu. Jadi mati di sini apa sih maksudnya? Definitely mati secara spiritual. Kita ini manusia spiritual loh. Ini juga hal yang penting. Kita nggak mungkin bisa mengerti crucifixion sama resurrection kalau kita tuh nggak sadar, atau kita tuh nggak terima kalau kita tuh makhluk spiritual. Itu penting banget. Kenapa kita masuk makhluk spiritual? Kalau teman-teman ingat cara Tuhan ciptain manusia, Tuhan ciptain semua alam semesta ini nih cuman ngomong, ya kan? Tapi saat dia ciptain manusia, gue tuh selalu emosional setiap kali gue inget ini. Tuhan tuh saat ciptain manusia, Tuhan tuh gak cuma ngomong, tapi Tuhan kotorin tangannya dia untuk bikin manusia. Kalau yang lain dia tinggal nyebut, dia tinggal ngomong jadi, tapi untuk bikin manusia, teman-teman, dia kotorin tangannya. Dia gak pernah pakai tangannya sepanjang dia ciptain semua ciptaan yang hebat-hebat ini. Tapi saat dia ciptain manusia, dia kotorin tangannya. Dia bentuk, dia shape kita, dia desain kita. Saat udah jadi, kita hidup atau belum? Belum. Manusia hidup setelah apa? Yes. Setelah Tuhan hembuskan nafasnya, setelah Tuhan hembuskan rohnya. Itu tuh bahasa aslinya sama. Ruah, itu tuh spirit. Roh, breath, itu tuh sama tuh. Saat Tuhan hembuskan nafasnya, Tuhan hembuskan spiritnya, Tuhan hembuskan rohnya, baru manusia hidup. Makanya kenapa manusia ini adalah makhluk spiritual. Manusia ini kenapa adalah makhluk rohani? Karena kita baru bisa hidup walaupun setelah dibentuk, setelah didesain, tapi kita belum berfungsi. Kita berfungsi, kita hidup setelah roh Tuhan, setelah spirit Tuhan dihembuskan ke dalam kita. Makanya kita makhluk spiritual. Jadi saat kita mati secara spiritual, itu artinya kita terpisah dari Tuhan. Karena selama ini kita nyambung banget sama Tuhan. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia akrab banget sama Tuhan, jalan sama-sama di taman, Tuhan percayakan banyak hal yang besar. Jadi apa sih Kejadian 1 ayat 26-27 tuh, bertambah banyak beranak cucu lah, kuasailah bumi. Gitu. Sekarang jadi kayaknya bumi yang menguasai kita. Jadi kayak kebalik, karena kayak kuasanya udah hilang, otoritasnya kita udah hilang karena jatuh dalam dosa. Ini, saat kita mati rohani, kita tuh jadi disattach sama Tuhan, terpisah dari Tuhan. Dan ini bukan cuma masalah terpisah jauh aja, teman-teman. Itu sih bisa I think we can live with that. What we cannot live with, itu saat kita jauh dari Tuhan yang adalah sumber. Kalau misalnya kita baru bisa hidup setelah ada sesuatu yang masuk, kalau kita baru bisa hidup setelah ada roh yang masuk, artinya kita ini adalah makhluk yang bergantung sama sumber, teman-teman. Kita ini gak bisa hidup tanpa sumber. Sumber kita apa? Roh Tuhan. Saat kita separated dari Tuhan, saat kita mati spiritual, kita terpisah dari Tuhan. Ini bukan cuma soal terpisah jarak, tapi terpisah dari sumber. Gimana caranya? Sungai yang kering, teman-teman, untuk bisa mengalir lagi, lu mau siram sama air sebanyak apapun, nggak akan bisa jadi sungai lagi. Satu-satunya cara supaya sungai yang kering itu bisa jadi sungai lagi, itu saat sumber air mengalir ke dalam sungai itu.
Sama kayak hidup kita. Mungkin makanya banyak orang yang kayak merasa kosong gitu ya, hidupnya kosong, dan dia kayak coba tumble sama banyak hal, kayak kerja keras cari uang, atau kayak beli barang-barang bagus. Salah? Sama sekali nggak, sama sekali nggak salah. Itu tuh creation juga loh, dan itu tuh indah, dan itu penting, itu perlu, manusia perlu itu. Cuman yang bahaya saat kita pikir benda-benda itu, harta-harta itu, apapun itu tuh adalah hal yang bisa tambel kekosongan kita. Itu adalah hal-hal yang bisa bikin sungai kering ini nih menjadi sungai lagi. Nggak bisa. Sungai kering itu tuh cuma bisa jadi sungai lagi kalau diairi lewat sumbernya. Karena itu sumbernya mengalir terus, nggak berhenti-berhenti. Itu kita. Kita butuh sumber, teman-teman. Makanya bahaya banget kalau kita nggak hidup di dalam sumber. Kita mungkin bisa bergerak, mungkin kita bisa kerja produktif gitu kan, tapi sebenarnya kita mati. Karena bukan masalah kita hidup bernafas gini loh, nih mati spiritual, kita terpisah dari sumber kita. Itu makanya dengan kondisi itu kita masuk ke dalam dua situasi, teman-teman. Situasi yang A, kita mati tanpa sumber, pasti. Kita nggak bisa hidup tanpa sumber. Itu situasi A. Situasi B, karena Tuhan sangat cinta sama kita, ya kan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Perhatiin, Tuhan gak mau kita mati. Tuhan yang adalah roh jadi daging, supaya kita gak mati, karena Tuhan gak mau kita binasa. Itu situasi dari kejadian 3 itu tuh menurun kedua situasi tadi. Yang pertama, kita ternyata nggak bisa hidup tanpa Tuhan, tanpa sumber. Dan kedua, karena Tuhan sangat sayang sama kita dan dia tahu banget kita nggak bisa hidup tanpa sumber, dia pikir gue harus selamatin manusia ini. Bukan cuma soal karena kita precious, bukan cuma soal karena Tuhan bikin kita spesial, dia kotorin tangan kita, ya that's one thing. Tapi the other thing, Tuhan tahu banget kita tuh nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi dia mau selamatkan kita. Dan kenapa dia mau selamatkan kita? Karena dia sayang banget sama kita. Ini juga konsep of love ini, God is love. Ini poin yang penting buat kita bisa mengerti crucifixion, bisa mengerti kenapa Tuhan mati dan kenapa dia bangkit. Kalau kita nggak percaya kalau Tuhan itu baik, artinya kita nggak percaya kalau Tuhan itu sayang sama kita. Kalau kita nggak percaya Tuhan sayang sama kita, what's the point dengan semua ini? Karena kita nggak percaya Tuhan tuh jahat, Tuhan tuh lebih asik di atas, Tuhan tuh nggak peduli sama gue. Buktinya bokap gue sakit, buktinya nih gue dipecat karena corona ini segala macem. Dan kita kayak judge Tuhan dengan kemampuan pikir kita, yang kita ngelihatnya nih cuma berapa tahun sih bisanya, dibanding Tuhan yang dari awal dia udah tahu nih rencana hidup kita manusia. Dan kita berusaha melepaskan diri sama Tuhan. Tuhan bilang gak bisa, lu tuh gak bisa pisah dari gue. Kalau lu menjauh dari gue akan mendekat sama lu. Itu crucifixion. Itu kenapa Tuhan rela mati, teman-teman. Kalau misalnya manusia harus mati karena dosa, teman-teman ingat ya hukumnya ya. Upah dosa adalah maut. Mungkin Tuhan bilang fine, kalau manusia harus mati karena dosa, it's okay. Gue tahu hukumnya, gue yang buat hukumnya, dan gue akan jaga integritas hukum itu. Gue gak akan bengkokkan hukum itu. Kalau manusia berdosa dan harus mati, fine. Manusia mati, ya udah. Tapi biar gue yang jadi manusianya. Biar gue yang mati. Kalau emang dosa bikin manusia harus mati, ya udah, biarin manusia mati. Tapi jangan manusia yang gue ciptain. Biar gue yang jadi manusia. Gue yang ganti semuanya. Gue yang akan tuker semua. Tuker gue, tuker kalian yang lagi klik love ini, yang lagi dengerin. Tuhan gantiin kita, teman-teman. Ini makanya gue merasa kita zaman sekarang harus banget kita kembali ke esensi ini, teman-teman. Jangan sampai lupa dengan kayak semua kesusahan di dunia ini. Ekonomi lagi susah, sosial lagi susah. Kalau kita kehilangan esensi ini, kita hidup tuh sama
kayak yang lama, kita nggak punya kasih, kita nggak punya pengharapan, kita nggak tahu kalau kita ini precious, kita nggak tahu kalau ada yang mati buat kita jadi hidup sembarangan karena kita pikir kayak ya udahlah gue sendirian ini, gue nggak tahu Tuhan ada atau enggak, gue nggak tahu dia peduli atau enggak sama gue. Malam hari ini gue berharap buat teman-teman yang mungkin masih mempertanyakan, teman-teman tahu jawabannya sekarang, Tuhan peduli. Cuman mungkin cara dia menyelamatkan kita, cara dia peduli itu tuh versinya Tuhan, bukan versinya manusia. Beda level. Makanya kita aja nggak terlalu bisa paham konsep Tuhan yang adalah roh harus jadi daging supaya sama kayak kita, objek hukum ini teman-teman. Nangkep ya, gue harap kayak nggak terlalu sulit. Gue pas bagian ini gue kayak berusaha supaya gimana caranya jadi simple. Cuman kayaknya emang ini kenyataannya. Tuhan yang adalah roh harus jadi daging supaya Tuhan bisa sama kayak manusia, supaya Tuhan sama sesuai dengan objek hukumnya. Objek hukumnya itu manusia yang berdosa, manusia yang mati. Tuhan itu roh, nggak kompatibel. Gimana caranya supaya dia bisa bayar hukumnya? Dia harus jadi sama kayak kita. Dia harus jadi daging, dia harus jadi manusia, supaya dia bisa tebus, dia bisa bayar sesuai hukumnya. Buat saudara sama saya, saudara, gue kayak lagi khotbah di gereja. Buat gue sama buat lo, itu Tuhan kita teman-teman. Dan gue udah mau selesai. Tuhan itu matinya nggak random. Dia pilih. Ini jangan, by the way teman-teman jangan sampai salah mikir. Teman-teman bisa baca di Yohanes. Dia ini voluntarily ya. Dia ini bertanggung jawab akan integritasnya sendiri. Kalau mungkin sempat ada yang nanya kayak, oh jadi ini gimana nih, Tuhan kok bayar, kok Tuhan tebus. Ini Tuhan kalah taruhan sama setan ya, Tuhan kalah taruhan sama iblis ya, Tuhan takut ya sama iblis. Kenapa harus Tuhan yang bayar? Bukan. Karena Tuhan sayang sama kita. Kalau hukumnya nggak mau dia bengkokin, artinya dia harus bayar hukumnya. Dan dia bayar hukum itu bukan karena dia takut sama iblis, tapi karena dia mau bertanggung jawab sama integritasnya sendiri. Itu kenapa Tuhan melakukan ini semua. Voluntarily teman-teman. Bukan kalah taruhan. Voluntarily. Cuman karena dia gak bisa deny dirinya. Kalau dia adalah hakim yang adil, artinya keputusannya tetap. Upah dosa, tetap mau, tetap mati. Tapi biar gua yang mati gantiin manusia. Biar gua yang jadi manusia. Hukum gua gak gua langgar. Tapi cinta gua sama manusia tetap gua pertahankan. Gimana caranya? Gua yang mati. Biar gua yang jadi manusia. Itu Tuhan kita. Dan dia pilih tempat yang sangat strategis banget, waktu yang sangat strategis banget. Pemerintahan Romawi yang menciptakan, yang mempopulerkan hukuman salib teman-teman. Salib itu bahkan sampai sekarang itu tuh masih disetujui, masih disepakati oleh para ahli sejarah, para ahli kriminologis. Salib itu sampai sekarang, terutama salib Romawi ya, itu adalah hukuman yang paling brutal, yang paling menyiksa, yang paling memalukan yang pernah diciptakan di muka bumi ini. Dan Tuhan sengaja, bayangin gak Tuhan sengaja pilih itu. Tuhan sengaja pilih mati di kayu salib. Kenapa? Kayak yang tadi gue bilang, ini strategik banget, ini simbolik banget. Teman-teman sadar gak? Salib itu, kalau misalnya teman-teman familiar sama kisah Alkitab ya, atau gak usah Alkitab deh, maksudnya kayak teman-teman lumayan hobi sama sejarah gitu ya. Teman-teman mungkin tahu bahwa salib itu tuh adalah lambang kriminal. Jadi yang disalib itu tuh rata-rata kriminal. Dan rata-rata tuh kriminal yang memberontak teman-teman. Itu tuh identiknya salib. Gitu. Salib itu identik sama kriminal. Dan specifically di zaman Roma, orang-orang kriminal yang memberontak, yang berusaha memberontak, yang punya niatan memberontak, atau bahkan yang secara frontal memberontak. Itu salib. Nah, mulai kebayang gak? Oh, kenapa salib ya nih ya? Kenapa Tuhan pilih salib ya? Kita memberontak sama Tuhan. Itu simbolnya, itu simbol yang Tuhan pilih. Lu berontak sama gua. Oke. Lu nyakitin gua, lu jadi kriminal di depan gua yang gantiin. Lu yang berontak, gua yang mati buat pemberontak. Gua yang jadi pemberontak itu. Dan salib juga simbol daripada musuh Roma. Salib itu adalah simbol daripada musuh Roma, di mana di zaman itu Roma itu penguasa dunia. Jadi salib itu adalah simbol dari musuh penguasa dunia. Kalau kita kembali ke Kejadian 3, penguasa dunia siapa? Tuhan. Kita melawan, kita jadi musuh penguasa. Kita jadi musuh Tuhan. Dan Tuhan balikin itu ke kita. Oke guys, manusia,
Lu berontak sama gua, lu musuhin gua, gue tunjukin betapa besarnya gue mengasihi lu. Gue akan mati persis kayak lu yang harus. Gue akan mati persis kayak kematian yang harus lu alami. Kematian seorang pemberontak, kematian seorang musuh penguasa. Salib. Tuhan sengaja pilih salib. Dan karena brutal, karena painful, karena memalukan, itu juga dipilih sama Tuhan. Karena itu tuh tentang kita juga. Harusnya tuh kita yang malu. Kita itu mungkin teman-teman setuju ya sama gue ya, itu yang dilakukan Adam sama Hawa di Taman Eden di hari itu tuh malu-maluin banget lah. Maksudnya kayak gimana caranya mereka yang diciptain sama Tuhan, tapi mereka berpikir untuk mereka bisa lebih baik daripada ciptaannya. Gimana caranya creation bisa berpikir dia lebih baik daripada creator. Kan itu sih malu-maluin banget. Dan sekali lagi Tuhan bilang, kalau lu malu-maluin, oke, gua akan mati kayak lu harusnya mati kayak gimana. Lu harusnya mati memalukan, biar gua yang mati memalukan buat lu. Itu salib. Itu makanya kenapa Tuhan bukan cuma pilih mati, tapi Tuhan juga pilih mati di kayu salib. Makanya kenapa kita ngomongin soal crucifixion. Tuhan sengaja pilih salib, teman-teman. Karena itu tuh simbol kita. Bukan cuma, kalau selama ini kan setahu gue kayak Kristen itu banyak berpikir salib itu tuh simbol Tuhan. Ya, menurut gue, dengan apa yang kita pelajari hari ini, salib itu tuh simbol kita loh. Simbol pemberontakan kita, simbol bahwa kita adalah musuh penguasa. Kita adalah musuh Tuhan. Tuhan pakai itu buat selamatin kita. Salib. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman bayangin itu semua, gue mau tutup sama ini. Gimana caranya, gimana bisa teman-teman, kematian dan kebangkitan Yesus itu tuh gak merubah hidup kita. Dengan semua yang kita dengar tadi, dengan semua yang udah Tuhan lakukan, bahkan sampai sekarang, ini gue kalau khotbah gue sering banget, kalau teman-teman di Grow Center, ini teman-teman sering banget dengar gue ngomong ini, karena ini menakjubkan loh buat gue. Tuhan gak peduli sama reputasinya. Sampai sekarang orang-orang masih kata-katain Yesus. Dia bukan Tuhan, dia payah, Tuhan kok disalib. Ya, teman-teman di Grow Center familiar ya, sering ya dengar gue ngomong gini ya. Karena itu maksudnya kayak gue gak habis pikir gitu. Kalau gue jadi Tuhan, gue akan jaga image gue. Gue nggak mau mengotori image gue karena bahaya nih, nanti orang nggak bisa percaya sama gue. Ini kan perjalanan masih panjang nih, nanti di abad 21 kalau gue berkorban buat manusia, nanti manusia mempertanyakan gue dong. Bahaya nih reputasi gue nih, bahaya nih image gue, bahaya nih PR gue, bahaya nih branding gue sebagai Tuhan. Dia nggak peduli. Yang penting kita selamat, yang penting kita nggak pisah lagi sama Tuhan. Karena Tuhan tahu banget kita nggak bisa pisah dari Tuhan, teman-teman. Dengan itu semua, masa sih hidup kita nggak berubah? Masa sih crucifixion sama resurrection tuh nggak bikin sesuatu sama kita, teman-teman? Bukan cuma secara rohani ya, karena secara rohani itu tuh udah legal. Itu tuh label dosa itu tuh udah dicopot. Itu tuh secara rohani. Gitu, itu kita udah aman saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya Tuhan itu mati dan bangkit untuk tebus dosa kita. Itu secara rohani, label kita secara rohani, secara spiritual itu tuh udah dipulihkan. Hubungan kita udah dipulihkan. Tapi gue mau ngomong hal yang lebih praktikal. Dan ini mungkin nanti Kenny, Monita juga nanti kita bisa banyak ngobrol soal ini. Real life-nya. Masa dengan ini semua kita nggak bisa jadi orang yang lebih baik, teman-teman? Ini bukan kata-kata motivasi loh. Ini bukan kayak orang yang kayak kasih semangat hidup loh. Bukan orang yang kayak crafting kata-kata supaya kita tergugah loh. Enggak, ini action. Ini action yang nggak masuk di akal. Ini action yang mungkin sampai kayak kita kiamat juga nggak bisa terpecahkan gitu. Dalam kematian Yesus ada kehidupan. Dalam kematian Yesus ada kasih. Dalam kematian Yesus ada pengampunan, ada pengorbanan. Dalam kebangkitan Yesus ada kemenangan. Dalam kebangkitan Yesus ada kuasa. Dalam kebangkitan Yesus ada kehidupan yang baru. Masa gak bisa berubah? Masa kita hidup sama-sama aja dengan semua yang bisa kita akses, teman-teman, dari crucifixion dan resurrection ini? Masa kita gak bisa punya kasih kalau Tuhan aja begitu mengasihi kita? Masa kita gak bisa mengampuni? Masa kita gak bisa adil? Ini gue mau fair nih. Banyak orang kan kayak saat
ngomongin hal ini ngomongin soal pengampunan doang kan, nggak harus adil juga gitu. Tuhan adil, itu dia, masa kita nggak bisa adil, masa kita nggak punya otoritas, masa kita nggak menang gitu, masa hidup kita sembarangan dengan ini semua, dengan Tuhan udah kasih simbol-simbol kalau kita tuh yang sebenarnya memberontak, sebenarnya kita adalah musuh penguasa, kita yang harusnya berhak mati painful, kita yang berhak mati brutal, kita yang berhak mati memalukan. Tapi Tuhan, jadi kita yang salah, Yesus yang tanggung. Masa kita masih hidup sembarangan? Kita yang harusnya mati, malah Yesus yang mati. Kita yang harusnya malu-maluin, malah Yesus yang malu-maluin. Kita yang harusnya binasa, malah Yesus yang binasa. Kita yang harusnya nggak terselamatkan, malah Yesus yang turun ke dalam maut. Kita yang salah, Yesus yang tanggung. Masa hidup kita masih gini-gini aja? Masa hidup kita nggak berubah? Gue berharap Holy Week ini dan series yang kita jalanin 3 hari ini bisa siapin kita untuk untuk punya hati yang benar ya, kali gitu ya. Punya hati yang benar, kita sekarang ngerti crucifixion itu maksudnya apa, kenapa, resurrection kuasanya ada di mana. Resurrection nggak banyak dibahas karena resurrection itu tuh dari semua skema ini teman-teman, dari semua rescue missionnya Tuhan ini, resurrection tuh yang paling gampang. Itu resurrection itu tuh cuman proof doang, dia tuh cuman kayak ngetawain musuh-musuhnya doang, cuman ngetawain orang-orang yang skeptis aja. Tuhan mati, mampus, udah nggak bisa ngapa-ngapain dia, siapa suruh jadi manusia, nyesel kan dia, harusnya tuh dia tetap stay di atas. Enggak, Tuhan bilang, kan gue Tuhan, gue mati gue bisa hidupin diri sendiri. Dan itu loh, temen-temen bayangin, Tuhan tuh bukan cuma hidup loh, Tuhan tuh bangkit dari kematian dan bukan orang lain yang bangkitin dia, dia bangkitkan dirinya sendiri. Itu, sorry, pardon my language, itu kan gila. Itu kualitas Tuhan, itu kualitas Tuhan teman-teman. Itu tuh cuman istilahnya buat gue show off-nya Tuhan. Cuman kenapa penting banget, karena kita tahu Tuhan kita tuh segitunya. Lagi corona kayak gini, teman-teman lagi punya masalah ekonomi, mungkin lagi masalah keluarga, mungkin amit-amit, tapi kalau misalnya kayak teman-teman lagi misalnya unpaid leave, atau bahkan mungkin di PHK, mungkin manusia nggak bisa tolong kita, tapi at least kayak kita tahu Tuhan tuh bisa tolong kita, karena Tuhan kayak dia bangkit dari kematian dengan segitu gampangnya. Dia abis itu dia show off selama 40 hari. Nih, gue mati nih beneran. Dia nggak poles lagi. Dia harusnya bisa kayak dia bikin tubuhnya tuh sempurna lagi. Enggak, dia biarin nih lobang, dia biarin di sini lobang, dipamerin nih, gue pernah mati buat kalian, dan kematian ini nggak bikin gue tetap mati. Ini gue bangkit nih sekarang nih. Ini nggak ada apa-apanya nih. Gue sayang sama kalian, makanya gue mati. Dan by the way, gue tetap Tuhan, gue nggak tetap mati. Gue sekarang hidup, cuman I will keep this as my souvenir. Itu Tuhan kita teman-teman. Itu Tuhan Yesus. Jadi yuk kita masuk Holy Week ini, walaupun masih online, yang penting hatinya teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, gereja apapun teman-teman, Jumat Agung ini siapkan hati teman baik-baik. Paskah nanti hari Minggu, siapkan hati teman-teman baik-baik. Itu aja. Jangan lupa besok Kenny Go dari JPCC, my best friend. Kita tuh ada best friend ini, ya kan ya? Self claim. Tapi bener, gue kalau ngobrol sama Kenny sih, wah luar biasa sih, dari kayak teologi sampai kayak pop culture lah, personal. Gue terinspirasi banget dari Kenny ajarin banyak banget hal sama gue. Teman-teman bakal kayak dapat hal yang jauh lebih dahsyat daripada yang teman-teman dengar sekarang dari obrolan sama Kenny besok. Gue minta Kenny ngajar dikit besok. Tadinya Kenny agak-agak kayak, masa sih gue harus ngajar gitu. Cuman kayak, it's Kenny Go harus ngajar dikit gitu tentang crucifixion, tentang resurrection ini. Teman-teman akan dapat hal yang luar biasa. Jangan lupa besok. Dan hari Kamis, teman baik gue, Monita,
my partner in crime, kayak semua interview gue tuh kayak ada monitanya gitu. Kayak istri gue Green sempat berpikir kayak iya kita eh, monita lagi atau enggak ya, kayak tapi emang she's such a teladan ya buat kita anak-anak Tuhan. Karir musiknya luar biasa, di adore sama orang-orang di dunia, excellent banget di dunia. Tapi kalau teman-teman lihat dia pelayanan, dia sama Bayu melayani generasi, melayani di gereja, hatinya, integritasnya gila men. Ini dia orang yang tepat banget ngomongin crucifixion sama resurrection. Dia hidupin banget. Jadi Kenny Go hari Rabu, Monita Tahalea hari Kamis, you will be blessed. Itu aja. Selamat makan malam. Gue nggak tahu kalian udah makan malam belum sih? Mudah-mudahan udah ya. Selamat makan malam, selamat beristirahat. Semangat guys. Gue nggak tahu nih abis ini gimana. Gue langsung end aja kali ya. Gue nggak komen-komen kali ya. Biar maksudnya biarkan yang tadi kita dengar sama-sama itu meresap di kita. Kita merenung malam hari ini. Itu aja. Thank you for joining in. Thank you for tuning in. So see you tomorrow. Masih sama jam 8 sama Kenny Go. Bye guys.